Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Novela Asri, NIM 18042195, akan menjelaskan tentang Transaction Processing System. TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Tujuan TPS: yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi; yang kedua, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan; yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu; yang keempat, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Selanjutnya ada Office Automation System. OAS merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Office Automation System terkadang disebut juga dengan otomasi kantor. Itu merupakan salah satu teknologi perkantoran. Merupakan usaha yang dilakukan untuk pengotomatisasi kegiatan yang ada di kantor. Tujuan akhir dari OAS adalah mengurangi penggunaan kertas, peningkatan kecepatan, ketepatan, keamanan kerja di kantor, dan meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya ada Decision Support System. Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS dapat diartikan pula sebagai suatu sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis terhadap data, model sebuah keputusan, orientasi terhadap perencanaan di waktu mendatang, dan juga berorientasikan kepada sebuah keputusan. Selanjutnya ada Executive Support System. Executive Support System atau sistem pendukung eksekutif adalah sebuah sistem yang oleh para senior manager atau eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Contoh informasi eksekutif super system. Yang pertama ada database eksternal, laporan teknologi seperti catatan paten, laporan teknis dari konsultan, laporan pasar, informasi rahasia tentang persaing, informasi spekulatif seperti kondisi pasar, peraturan pemerintah, laporan keuangan, dan informasi keuangan terkini. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan.